Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Aisyah Felinda. Saya dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik pada Tuan A dengan stroke non-hemorrhagic di RSUD DR Gutang Taruna Dibrata Purbalingga. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat kepada penguji 1, Ibu Suci Hasanah, penguji 2, Ibu Nur Triyunida, dan penguji 3, Pak Danang Triyudono. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Tuan A dengan stroke non-hemorrhagic di RSUD DR Gutang Taruna Dibrata Purbalingga. Bab 1 Latar belakang. Stroke merupakan kerusakan jaringan otak yang disebabkan oleh berkurangnya atau terhentinya suplai oksigen dalam darah secara tiba-tiba. Jaringan otak yang mengalami penurunan suplai oksigen dalam darah akan mengalami kematian dan tidak berfungsi. Stroke dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stroke hemorrhagic dan non-hemorrhagic. Selanjutnya, angka kejadian stroke non-hemorrhagic. Menurut WHO, menyatakan bahwa sebanyak 20,5 juta jiwa di dunia atau sama dengan 85% mengalami stroke iskemik dari jumlah stroke yang ada. Penyakit hipertensi menyumbangkan 17,5 juta kasus stroke di dunia. Dan di Indonesia, pada tahun 2018, angka kejadian stroke mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 sebesar 3,9%. Berdasarkan wawancara diagnosis dokter, angka kejadian stroke pada usia lebih dari 15 tahun sebesar 0,6%. Di Jawa Tengah menempati urutan ke-10 yaitu sebesar 10,9%. Untuk RSUD DR Gutang Taruna Dibrata Purbalingga itu sendiri, angka kejadian stroke non-hemorrhagic lebih meningkat dibandingkan dengan stroke hemorrhagic. Pada tahun 2019, angka kejadian stroke non-hemorrhagic sejumlah 451 dan pada tahun 2020 data didapatkan sejumlah 260. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Tuan A dengan stroke non-hemorrhagic di RSUD DR Gutang Taruna Dibrata? Ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum menggambarkan asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik, dan tujuan khusus, penulis mampu menggambarkan pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, dan menganalisis teori. Adapun manfaatnya yaitu masyarakat, khususnya responden dan keluarga, pengembangan ilmu teknologi, dan penulis. Selanjutnya bab 2, konsep dasar stroke non-hemorrhagic. Definisi stroke non-hemorrhagic atau disebut dengan iskemik yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. 80% stroke adalah stroke iskemik. Adapun penyebabnya, yang pertama disebabkan oleh trombosis cerebral, yang kedua embolisme cerebral, yang ketiga ada iskemia cerebral. Selanjutnya pathway. Untuk di sini penyebab stroke non-hemorrhagic terbagi menjadi 3. Yang pertama trombosis, embolisme, dan hipoksia. Untuk trombosis itu sendiri, adanya penyumbatan aliran darah ke otak oleh trombus dan berkembang menjadi anteroklerosis pada dinding pembuluh darah. Setelah itu akan tersumbatnya arteri. Setelah tersumbatnya arteri, maka berkurangnya darah ke trombus. Setelah itu akan terjadi iskemik dan infak pada jaringan. Untuk yang kedua, embolisme. Embolisme berjalan menuju ke otak melalui arteri karotis. Maka akan terjadi bekuan di dalam arteri. Setelah adanya bekuan di dalam darah arteri, terjadilah iskemik dan infak pada jaringan. Yang ketiga ada hipoksia, hipertensi, penyakit jantung, obesitas, dan merokok. Setelah itu, maka akan ada penimbunan lemak atau kolesterol yang meningkat di dalam pembuluh darah dan akan menjadi kaku. Setelah menjadi kaku, maka akan terjadinya pecahnya pembuluh darah.
Setelah pecahnya pembuluh darah, terjadi iskemik dan infak pada jaringan. Dan jadilah di situ stroke non-hemorrhagic. Untuk stroke non-hemorrhagic itu sendiri akan ada penurunan kekuatan otot. Setelah adanya penurunan kekuatan otot, maka akan kelemahan pada fisik. Setelah ada kelemahan pada fisik, akan timbul diagnosa hambatan mobilitas fisik. Setelah itu, apabila adanya lesi cerebral, maka akan terjadinya afisia. Setelah terjadinya afisia, akan timbul diagnosa hambatan komunikasi verbal. Terus ada proses metabolisme di otot yang terganggu. Adanya metabolisme di otot yang terganggu, akan ada penurunan suplai darah dan oksigen ke otak. Terus akan timbul diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama CT scan, yang kedua elektroencephalografi, yang ketiga elektrokardiografi atau yang disebut dengan EKG, yang keempat pemeriksaan darah. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasinya yaitu yang pertama dekubitus, yang kedua bekuan darah, yang ketiga kekakuan otot dan sendi. Untuk penata laksanaannya, yang pertama bebaskan jalan nafas, yang kedua kontrol tekanan darah 1-2 jam, pertahankan normal, yang ketiga pertahankan keseimbangan cairan. Yang selanjutnya bab 3 ada rancangan studi kasus, subjek studi kasus, fokus studi, tempat dan waktu, dan pengumpulan data. Bab 4 hasil pengkajian. Pertama pengkajian identitas, nama Tuan A, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan ojek. Untuk keluhan utamanya, pasien mengatakan tangan kanan dan kaki kanan sulit untuk digerakkan. Pembahasan masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien yang mengalami stroke non-hemorrhagic berdasarkan pengelolaan yang telah penulis lakukan sesuai dengan urutan pelaksanaan proses keperawatan mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Penulis menemukan beberapa hal yang timbul dalam tinjauan teori, pengangkatan diagnosis keperawatan, rencana tindakan dan respon pasien setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3 hari, memprioritaskan masalah keperawatan yaitu hambatan mobilitas fisik. Selanjutnya bab 5. Ada kesimpulan. Setelah melaksanakan asuhan keperawatan pada Tuan A dengan stroke non-hemorrhagic selama 3 hari di RSUD DRR Gutang Taruna di Brata Purbalingga dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan keperawatan, catatan perkembangan atau pelaksanaan dan evaluasi, dokumentasi, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kasus stroke non-hemorrhagic dalam memberikan asuhan keperawatan perlu adanya intervensi. Kemudian saran. Penulis diharapkan dengan adanya laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai acuan dan membantu penulis selanjutnya dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemorrhagic. Di RSUD DRR Gutang Taruna di Brata Purbalingga diharapkan lebih diperhatikan kondisi dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan atau masalah kesehatan khususnya stroke non-hemorrhagic, membantu merealisasikan implementasi penulis guna memantau status kesehatan dan membantu pengurangan rasa kekakuan pada anggota gerak bagian kanan. Sekian dan terima kasih.